Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip yang hampir sebulan lamanya ya tidak muncul karena memang cuaca yang ekstrim. Untuk membuat video tip itu juga susah ya, kalau malam juga hujan terus. Jadi apa itu suara itu berisik gitu ya. Nah, untuk sahabat semua, untuk request kali ini dari sahabat pecinta cuca hijau, request yang kemarin itu dari WA ya, bukan kemarin ya, tapi sudah 1 bulan yang lalu, karena itu sudah lama sekali. Dan untuk sempat membuat video juga pada awal-awal bulan ini ya. Jadi untuk requestnya dari pecinta jamtrok ya, cuca hijau lover, yaitu tentang menstabilkan volume cuca hijau di musim penghujan. Jadi ada yang bertanya seperti ini, Om bro, cuca hijau saya itu volumenya kok naik turun dan apa itu kondisi tubuhnya juga tidak fit seperti kemarin. Itu penyebabnya apa dan bagaimana cara atau solusi agar volume cuca hijau itu stabil. Nah, jadi seperti ini. Pada musim penghujan seperti ini ya, yang perlu kita lakukan itu yang pertama yaitu merawat burung tersebut jangan sampai terkena efek dingin ya, efek dingin atau efek dimana musim saat ini adalah musim-musim yang kurang bagus ya. Banyak sekali burung yang pada tewas karena faktor cuaca. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan yaitu tentang perawatan ya. Perawatan itu sebisa mungkin ya kita harus sterilkan kotoran-kotoran burung itu ya. Meskipun kondisi hujan ya, kita tetap harus membersihkan, karena nanti kalau tidak dibersihkan nantinya kotoran itu akan menjadi amonia ya, yang menyebabkan gangguan pernapasan pada burung tersebut, sehingga burung tersebut akhirnya volume menurun, dia apa itu kayak serak dan yang lainnya, sehingga menyebabkan penyakit pada burung itu sendiri. Nah, jadi sahabat semua, apabila kita mengalami cuca hijau ya, yang dimana di musim penghujan ini volume tidak stabil atau dia naik turun, itu karena yang pertama yaitu faktor cuaca, yang kedua faktor apa itu kebersihan, dan yang ketiga faktor rawatan itu sendiri. Terus bagaimana solusinya? Nah, solusinya pada musim hujan seperti ini ya, hujan sehari-hari hujan. Mungkin kalau yang tinggal di Jakarta mungkin hujannya tidak sehebat yang ada di kota Semarang ya. Kalau Semarang itu tiap hari hujan. Nah, untuk menjaga atau menstabilkan volume, mungkin kalau kita punya umbaran itu kok di dalam rumah itu enak ya, kita bisa mengumbar. Tapi kalau umbaran itu di luar, tentunya umbaran tersebut akan sering terkena hujan, dan itu sangat tidak bagus pada kesehatan burung. Jadi kita manfaatkan aja situasi yang ada. Contohnya pagi-pagi itu kita sebelum kerja itu kok ada panas ya, kita jemurlah sebentar, supaya apa? Supaya burung itu terkena sinar matahari dan mendapatkan vitamin ya, vitamin D itu. Dan seterusnya kalau malam itu usahakan dikerodong. Kalau tidak dikerodong ya ditaruhlah di tempat-tempat seperti ini ya, dekat lampu gitu. Nah, dengan pencahayaan lampu yang setiap hari kita nyalakan, itu nantinya akan membantu si burung itu hangat itu ya, hangat. Kalau tidak ditaruh di dekat lampu ya bisalah ditaruh di ruangan-ruangan yang dimana tidak ada angin masuk secara langsung. Contohnya itu jangan ditaruh di dekat ventilasi udara, kalau malam itu kan sangat bahaya gitu ya. Atau yang kedua, masalah rawatan. Nah, rawatan ini adalah dimana kita harus benar-benar mensterilkan kotoran dari burung itu sendiri. Meskipun cuaca hujan, kalau hujan itu kan gimana ya, Om Bro sendiri juga terkadang malas ya,
malas, sudah hujan-hujan dingin, membersihkan sangkar rasanya tuh malas, rasanya malas. Tapi dengan niat kita agar burung tersebut nantinya sehat, tidak mengalami yang namanya penyakit, ya kita harus membersihkan. Kalau di luar hujan ya dibersihkan di kamar mandi gitu juga bisa gitu ya. Jadi yang namanya kebersihan itu harus dirawat dengan baik ya, atau dilakukan dengan rutin. Nah, untuk selanjutnya yaitu masalah minuman ya. Minuman sebisa mungkin di musim penghujan ini gunakanlah minuman yang penuh dengan vitamin. Contohnya kita membeli obat vitamin ya, vitamin agar daya tahan tubuh itu lebih bagus, bisa kita gunakan lah vitamin kayak Super N itu juga bisa ya. Terus kualitas buah, kualitas buah ini kalau musim penghujan seperti ini kita jangan memberikan buah yang banyak mengandung air. Artinya itu ya sesering mungkin atau sebisa mungkin setiap hari kita menggunakan pisang kepok itu sebagai menu wajib, di mana musim penghujan seperti ini kalau kita memberikan buah yang banyak air seperti pepaya, pir dan yang itu kurang bagus nantinya untuk kesehatan burung itu sendiri. Jadi gunakan pisang setiap hari ya, pagi sore, intinya setiap hari kasihlah pisang. Itu adalah menu wajib, di mana menanggulangi hal-hal yang tidak kita inginkan khususnya di musim penghujan seperti ini. Dan selanjutnya adalah tentang bagaimana kita mensikapi musim, di mana musim itu menyebabkan volume yang tidak stabil. Biasanya pada burung di musim penghujan seperti ini, burung akan banyak mengalami yang namanya overbirahi. Nah, dengan overbirahi yang tidak stabil tersebut, burung mengalami yang namanya naik turun di volume. Terus selanjutnya mungkin Anda gagal lomba. Artinya seperti ini, burung sudah kita setting secara benar ya, sesuai arahan dari Om Bro mungkin ya, atau sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan karakter burung Anda. Dari H-1 sampai H lomba itu sudah Anda persiapkan, terus di H lomba pagi sudah disiapkan, tahu-tahu jamnya berangkat lomba itu hujan, dan itu menyebabkan burung yang namanya itu mengalami over dan emosi yang berlebih, karena over birahinya dan over emosinya tidak tersalurkan melalui pertarungan. Jadi kita harus pandai-pandai menurunkan birahinya, karena apabila birahi itu tidak kita turunkan atau tidak kita stabilkan, nantinya akan membuat volume tidak stabil, yang artinya itu burung gembor-gembor terus tanpa lawan, yang akhirnya membuat burung itu serak dan yang lainnya. Nah, jadi meskipun kita gagal lomba, usahakan kita bisa menurunkan over birahi dan emosinya. Dan yang terakhir pesan dari Om Bro itu, sekali lagi jagalah kualitas minuman ya, karena minuman ini sangat penting menjaga kestabilan imun dari burung itu sendiri. Kalau manusia enak ya, musim hujan seperti ini bisa ngopi, bisa ngetek, tapi kalau burung kan cuma itu. Jadi kita berikan minuman yang sedikit mengandung vitamin ya. Contohnya vitamin kekebalan tubuh bisa Anda beli di kios-kios burung. Terus yang kedua itu bersihkanlah atau sterilkan burung itu dari kotoran-kotoran yang menumpuk, yang biasanya Anda bersihkan tiap hari. Mungkin karena cuaca hujan agak malas ya, 2 hari bersihkan tidak apa-apa. Intinya harus steril dari kebersihan, khususnya kotoran burung itu sendiri, yang nantinya akan menyebabkan amonia, yang nantinya burung tersebut menjadi sesak sehingga volume naik turun. Jadi untuk menstabilkan ya, kita harus pandai-pandai atau setiap hari atau 2 hari sekali rutin membersihkan kotoran dari burung itu sendiri. Intinya kita menjaga sangkar itu tetap steril gitu ya. Dan yang terakhir, pesan dari Om Bro, setiap malam itu taruhlah burung di tempat-tempat yang nyaman ya,
dekat lampu atau tempat-tempat di mana tidak terkena angin malam secara langsung. Contohnya di dekat ventilasi, jangan ya. Untuk musim hujan seperti ini lebih baik ditaruh di dalam ruangan yang tertutup dan Anda kerodong. Nah, sekiranya hanya itu ya informasi singkat dari Om Bro untuk menstabilkan volume dari cuaca hijau di mana musim hujan ini memang sangat ekstrim ya. Nah, jadi kita harus pandai-pandai merawat burung kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, hanya itu sedikit informasi dari Om Bro, semoga infonya bermanfaat. Salam.